Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Maimunah dari Universitas Yarsi, Angkatan 2019 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan statistik parametrik. Definisi dari statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Guna untuk menguji statistik parametrik untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi yang bertujuan untuk mengetahui data ada atau tidaknya perbedaan antara suatu variabel atau sampel yang diteliti. Jika perbedaan, maka akan dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. One sample t-test, peneliti uji one sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Hipotesis dan kriteria. Hipotesisnya itu ada H0 dan HA. H0 itu sama dengan rata-rata sama dengan nilai acuan, sedangkan HA tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel atau signifikan besar dari 0,05, maka H0 diterima. Tetapi jika T hitung lebih besar dari T tabel atau signifikan lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Untuk mencari T tabelnya itu rumusnya alfa per 2 titik koma degree of freedom atau derajat kebebasan. Di sini ada kasus seorang peneliti membuat dugaan menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan 55 kilo. Peneliti ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa FEBRC angkatan 2019, yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Nilai acuannya adalah 55 kilo. Nah, kita langsung ke SPS aja, SPSS. Di sini kita langsung import datanya dulu. Kita ubah dulu ke Excel karena datanya berbentuk Excel. Lalu kita ke download, kita cari data yang mau kita olah. Ini kita pilih data latihan one sample t-test. Lalu kita klik open. Kita tunggu datanya sampai keluar. Lalu kita klik OK. Di sini kita ubah dulu variabel view-nya. Yang di bagian desimalnya. Kalau udah, kan datanya udah berbentuk bilangan biasa. Terus kita ke analisis. Terus kita ke compare means. Baru kita pilih yang one sample t-test. Kita masukin data berat badan. Lalu test value-nya kita ganti jadi 55. Ini di sini udah keluar data one sample statistiknya. N menunjukkan jumlah dari data. Ini min-nya ada 59, standar deviasinya 7,37, standar min-nya ada 2,33. Nah, di sini kan 59 sama 55 itu berdekatan. Itu tuh berarti datanya itu kita mengambil keputusan yang berarti H0 nilai rata-rata berat badan mahasiswa angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kilo. Nah, selain itu kita bisa mengujinya dengan nilai signifikan. Itu caranya dengan kita lihat ini nilai signifikannya 0,121. Kita lihat sama 0,05. Nah, 0,05 itu kan 0,121 itu kan lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Lalu kita bisa mengambil keputusan dengan menggunakan T-tabel. Kita lihat dulu kan di sini T hitungnya 1,714. Nah, ini degree of freedom-nya ada 9.
Baru kita lihat rumusnya tadi. Rumusnya tadi kan alfa per 2 sama titik koma degree of freedom itu kita lihat di tabel T itu menunjukkan 0,025 dengan degree of freedom 9 itu menunjukkan 2,26. Berarti keputusan yang bisa kita ambil itu H0 kita ambil itu yang ini. Yang ini maksudnya T hitung, kan tadi lebih besar daripada T tabel, maka H0 diterima. Oke, kita lanjut ke two sample t-test. Uji beda t-test 2 sampel untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini menguji kemampuan generalisasi signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Independent test. Uji independent sample t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Ini kita langsung ke menu SPSS-nya lagi. Kita import lagi datanya. Maaf. Ini kita ubah lagi ke Excel. Lalu kita pilih data latihan independent tense. Lalu kita tunggu sampai datanya keluar. Klik OK. Ini kan datanya udah keluar. Sebelumnya kita analisis dulu datanya seperti biasa. Ke transform, record into same variable. Kita masukin yang kelompok. Habis itu value-nya ini kan tidak menggunakan Excel. Itu lambangnya 1. Menggunakan Excel. Lambangnya 2. Kita klik continue. Oke. Ini kalau udah keluar datanya, kita ke variable view. Type-nya kita ubah dulu ke numerik. Habis itu yang desimalnya kita ubah juga ke 0. Terus value-nya ini kita ubah. Ini kan tadi 1 itu tidak menggunakan Excel. Kita add. Kalau 2 itu menggunakan Excel. Add lagi. Kalau kita klik OK. Lalu kita balik ke datanya. Kalau udah gini, kita analisis lagi. Compare mean. Nah, kalau ini kita pilih yang independent. Ini kita pilih yang independent sample test. Lalu yang di tes variabel kita masukin nilai. Sedangkan di kelompok kita masukin grouping variabel. Lalu define group. Grup satunya kita klik 1. Grup 2-nya kita klik 2. Lalu continue. Lalu klik OK. Di sini udah keluar tabel grup statistik yang tidak menggunakan Excel 15, jumlah datanya 15, yang menggunakan Excel juga 15, min-nya ini bisa kita lihat standar deviasinya, standar error min-nya. Lalu ini kita ambil keputusan. Ini kita ambil keputusan, kita balik dulu ke sini.
Oh ya, maaf, ini soalnya ya. Soal dari soal contoh kasus yang independent testnya. Nah, di sini kita bisa mengambil keputusan bahwa HA kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda. Itu kita lihat dari, kita ke outputnya dulu, dari ini. Maaf, ini yang kita ke outputnya dulu yang ini. Kalau di sini minnya itu berbeda, jadi kita itu karena berbeda, kita mengambil keputusan bahwa HA kedua kelompok memiliki rata-rata belajar yang berbeda. Lalu kita gunakan cara kedua, yaitu dengan melihat seek to tell-nya. Kita lihat nilai seek to tell-nya. Ini nilai seek to tell-nya tuh 0,022. Lalu dia kalau seek to tell itu tadi kan 0,22 itu lebih kecil daripada 0,022 tadi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A dan kelas B. Terakhir kita ngambil keputusan dengan T hitung. Seperti biasa itu kita lihat dulu T tabelnya kan alfa 0,05 dan degree of freedom-nya kita lihat di tabel output. Degree of freedom 28. Lalu kita lihat di tabel T-nya. Tadi 0,025 dengan degree of freedom 28. Itu ini. Yang 2,048. Kita lihat lagi di T hitung. Di T hitungnya itu 2,416. Nah, ini kan ada min. Minnya itu kita abaikan aja. Tadi T tabelnya 2,048, sedangkan T hitungnya 2,4, yang menunjukkan berarti T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Nih, T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Oke, kita lanjut ke paired test. Paired t-test. Uji paired sample t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan data yang digunakan dalam uji paired sample t-test. Ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio, data kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan seperti perbandingan nilai sebelum dan nilai sesudah. Ini kita ada contoh kasus untuk paired t-test. Sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan setelah diberi obat. Ini juga kita langsung aja ke menu SPSS-nya. Kita import lagi datanya. Kita ubah dulu ke Excel. Ini kita pilih paired test-nya. Oke, klik open. Klik OK. Di sini kan sudah ada kebaca nilainya, ada berat sebelum dan sesudah. Kita ubah dulu di variabel view-nya untuk menghilangkan
nolnya itu desimalnya, bilangan desimalnya, lalu kita ubah ke bilangan biasa. Kalau udah kita analisis ke compare means, habis itu kita pilih Pirate sample t-test. Ini kita masukin berat sebelum itu di variabel 1 dan berat sesudah itu di variabel 2. Lalu kita klik OK. Nih, di sini udah ada ketemu tabel parity test-nya. Di sini ada 3. Berat badan sebelum dan sesudah. Ini ada min-nya, ada jumlahnya, ada standar deviasinya, ada standar error min-nya. Nih kita lihat ini untuk min-nya, kan dia berbeda ya. Nah, kalau min berbeda berarti kita lihat lagi. Kalau ada perbedaan rata-rata berarti HA diterima. Berarti untuk jawabannya HA ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Yarsi sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Yang artinya ada pengaruh obat penurun badannya ya. Lalu kita menggunakan mengambil keputusan dengan nilai signifikasi pada nilai sigtutelnya. Kita lihat dulu ini. Pada nilai sigtutelnya kan ini 0,00. Nah, 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Karena nilai sigtutel yang ini 0,00. Itu lebih kecil dari 0,05. Untuk maksudnya mengambil keputusan dengan T hitung dengan cara seperti biasa, yaitu T-tabel sama dengan alpha per 2 degree of freedom. Kita lihat lagi langsung ke tabelnya. Di sini ada T hitungnya 0, T hitungnya 6,63 dan degree of freedom-nya di 15. Kita lihat ini di 15 dengan alfanya 0,025 tadi. Ini 15 berarti ini. Ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T-tabel. Itu menunjukkan jika T hitung lebih besar daripada T-tabel, maka H0 diterima dan HA diterima. Berarti dari uji ini menunjukkan bahwa semua keputusan benar ya, walaupun kita ujinya dengan signifikasi nilai sigtutelnya, atau melihat dari nilai min-nya, atau mengambil keputusan dengan T hitung, itu uji yang kita contoh dari kasusnya kita udah benar semua. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.